Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini aku bakalan cerita ke kalian tentang pengalaman aku berorganisasi, dan aku bakal ngubah mindset pemikiran kalian. Kalian ikut organisasi itu untuk apa? Untuk tenar doang kah? Atau cuma ikut-ikutan teman? Atau numpang sama? Please, buat kalian yang pemikiran kayak gitu, menurut aku, saran aku, kalian ubah dari sekarang. Atau jangan ikut organisasi sekalipun kalau kalian cuman ingin ikut teman. Aku bakalan ceritain pengalaman organisasi aku. Aku juga bukan baru sih, udah pernah berorganisasi, tapi aku pengen belajar lebih lagi untuk berorganisasi. Jadi awalnya itu aku memutuskan untuk ikut organisasi alam di kampus. Dari prodi aku itu gak ada yang ikut, dan dari kelas aku pun gak ada. Otomatis lah, dari prodi gak ada, berarti dari kelas aku juga gak ada yang ikut. Nah, dan organisasi itu kebanyakan anggotanya itu dari jadi di kampus aku itu ada 2 instansi gitu, kayak kan aku dari STIMIK dan itu dari STIKIP. Organisasi itu dari STIKIP, kebanyakan itu anak STIKIP. Jadi aku harus berbaur sama orang-orang yang akademis, maksudnya yang berpendidikan, orang-orang yang bakalan jadi guru gitu. Sedangkan aku dari anak teknik yang ingin bergabung. Tapi alhamdulillah mereka itu nerima aku apa adanya dan kayak ngerangkul aku banget. Dari situ aku memutuskan untuk ikut berorganisasi walaupun gak ada teman. Menurut aku, mempunyai teman baru, pengalaman baru itu adalah suatu bonus ketika kita mengikut organisasi, dan suatu pengalaman ketika kita udah mencapai dan merasakan enak dan gak enaknya berorganisasi. Dan akhirnya nggak stop dari situ, aku ikut organisasi Hima TI. Nah, dari Hima TI itu mungkin ada teman aku buat teman cewek sih, lebih tepatnya teman cowok ada 1 sampai sekarang itu. Jadi satu kelas yang aku ceritain kemarin tentang aku gak insecure itu, aku itu salah satu perempuan di kelas aku, maksudnya satu dari 2 perempuan di kelas aku, dan aku salah satunya yang aktif, alhamdulillah. Jadi aku ikut Hima, dan alhamdulillah juga aku gak ada teman di Hima. Dan suatu keberkahan yang Allah berikan itu adalah aku diterima dan aku bisa belajar dari teman-teman kelas aku yang lain, dari adik-adik kelas aku, dan dari kakak tingkat aku sendiri. Jadi alasan aku berorganisasi itu bukan ikut-ikutan teman atau sekedar numpang nama, tapi aku pengen selama 4 tahun aku ini kuliah, 4 tahun ini aku pengen lebih bermanfaat, terus lebih berguna. Jangan kayak habis kuliah pulang ngerjain tugas udah gitu-gitu doang, lama-lama kan kayak bosan, suntuk gitu. Jadi aku ngelampiasinya ke organisasi, dengan cara itu aku bisa fokus dua-duanya. Jadi ketika aku selesai akademis, dan aku juga bakal ngelakuin non akademisnya. Jadi selama 4 tahun itu aku bakalan ambil semua ilmu dan manfaat ketika aku kuliah. Jadi bayar mahal itu nggak maksudnya ketika kita bayar mahal ke kampus, dan ilmu yang kita dapat itu kayak balance gitu loh. Nah, terus aku juga nggak stop di Hima, aku juga sekarang ikut LDK. LDK itu kayak organisasi, LDK mahasiswa itu kayak organisasi di dalam kampus tentang dakwah kampus. Jadi
di situ kayak kita tuh belajar jadi membangun keimanan kita, ketaatan kita kepada Allah SWT tentunya. Dan pokoknya kita bakal belajar di situ kayak kita ada pengajian rutin, terus ada mentoring, ada pokoknya banyak deh. Alhamdulillah banget aku bisa masuk situ dan udah ngerasa sendiri aku malu sama aurat aku sendiri, terus aku kayak harus malu dengan aku harus benerin ibadah aku. Pokoknya alhamdulillah Tuhan memberikan jalannya dengan lewat organisasi itu. Nah dari situ aku juga ada lagi loh banyak ya organisasi aku, tapi alhamdulillah aku bisa ngatur waktunya semua. Dan satu lagi itu adalah BEM. Kalian pasti udah nggak asing yang namanya BEM itu, Badan Eksekutif Mahasiswa. Dan akhirnya aku sekarang diterima di BEM, alhamdulillah itu jadi bagian di bagian staf Menteri Lingkungan Hidup, alhamdulillah. Jadi antara BEM dan Mahapala itu alhamdulillah aku bisa gabungin keduanya. Jadi ilmu yang aku dapat di Mahapala aku bisa salurin ke BEM, ilmu yang di BEM jika saling, pokoknya saling menguntungkan dan saling berkaitan juga gitu. Jadi alhamdulillah makasih banget aku udah dipilih di lingkungan hidup, dan aku juga pengen lebih giat dalam lebih peka juga ke dalam lingkungan sekitar aku sendiri. Dan sama ceritanya kayak yang lain juga, kayak di LDK juga sama, aku nggak punya teman perempuan satu kelas, nggak ada. Dan sama juga kayak di BEM, aku teman satu kelas cuma satu, yaitu laki-laki. Dan alhamdulillah satu departemen juga, misalnya satu kementerian juga sama dia. Dan aku itu emang kayak kemarin aku ceritain aku insecure sama orang lain karena aku nggak punya teman yang satu kelas yang akrab banget gitu, nggak punya. Tapi alhamdulillah aku ngerasain sekarang kayak kakak tingkat aku itu kayak pro banget sama kita, terus kayak ngerangkul banget sama kita. Terus ketika kita apa nih yang bingung kita tanyakan, terus intinya sih ketika kita bisa membuka mulut untuk bertanya dan mengobrol itu seru loh kesananya. Jadi nggak perlu teman kok ketika kalian memulai organisasi. Kalian nih mau masuk ke satu organisasi, terus kalian aku nggak ada teman, aku gini, tenang aja, pas masuk nanti juga kalian bakalan kenal kok sama yang lain. Contohnya aku kelas A itu nggak ada perempuannya kan, aku sendiri sama teman aku yang emang nggak ikut organisasi. Nah tapi alhamdulillah aku diterima kok sama mereka, aku akrab kok sama mereka, aku kenal kok sama mereka. Jadi kalian ya santai aja, jangan takut. Nah sama halnya kalau kalian misalnya nih anak SMA sekarang yang mau lulus, anak SMP, SD yang mau lulus sekarang, ketika kalian misalkan kalian pengen ke jurusan apa, ke sekolah apa, tapi kalian gak ada teman, gak apa-apa, asal hati kalian udah mantap ke jurusan itu, ke sekolah itu. Jangan takut gak ada teman, dan nantinya takutnya kalian bakalan nyesel di jalan di tengah jalan. Kalian bakal berpikir aku salah masuk sekolah, aku salah masuk prodi, aku salah masuk jurusan. Itu bakal ngerasain. Tapi ketika hati kalian mantap untuk masuk ke suatu sekolah atau prodi, kalian bakalan senang untuk menjalaninya walaupun itu sulit atau walaupun itu susah. Anggap aja itu adalah tangga untuk kalian mencapai sebuah kesuksesan. Jadi pesan aku buat kalian, kalau kalian ingin memulai organisasi, please jangan ikutan teman dan jangan tenar doang, numpang tenar. Dan ketika kalian udah diterima jadi suatu bagian dan dipercaya untuk memegang amanah,
tolonglah dijaga amanahnya dan jangan main-main juga, seriusin. Misalkan kalian gak bisa tanya ke kakak kelas kalian, diskusiin, jangan malu bertanya, intinya jangan malu bertanya, dan jangan susah untuk membuka mulut kalian untuk bertanya dan sebagainya. Nah, mungkin segitu aja cerita aku tentang organisasi. Next, selanjutnya aku bakal, kalau kalian mau tahu lebih detail lagi, misalnya cara masuk BIMA gimana, kamu cara masuk BEM gimana, atau seterusnya mau nanya pengalaman aku di organisasi sebelumnya waktu SMK juga boleh, kalian tulis aja di kolom komentar. Dan makasih yang udah nonton, jangan lupa like, comment, ketemu di video selanjutnya. Insya Allah kalau nggak ada waktu secepatnya aku bakal upload. Dadah.